Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 dengan penyakit heart failure atau jantung bocor. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa sih itu jantung bocor dan juga distribusinya, determinannya, patogenesis, gejala klinis, faktor risiko dan juga faktor pencegahan dan juga strategi pengendalian. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Amri Arfandi SKM KM. Next. Untuk anggota kelompok 7 sendiri, ada Nancy Hairunisa dengan NIM 073, ada Lasya Fauzia dengan NIM 075, ada Fatima Azara dengan NIM 079, ada Cecilia Imel Aprilia dengan NIM 083, ada Gilang Nur Akyas dengan NIM 085, ada juga Ratu Zulaika dengan NIM 087. Selanjutnya saya serahkan kepada lanjut distribusi orang, tempat, dan waktu. Gagal jantung terutama menyerang orang dewasa hingga lanjut usia dengan prevalensi dan insidensi yang terus meningkat, baik secara global maupun di Indonesia. Di Amerika Serikat sendiri terdapat sekitar 5,7 juta penderita dengan 550.000 kasus baru tiap tahunnya. Sementara di Indonesia, prevalensi mencapai 0,13 sampai 5%. Lebih tinggi di beberapa daerah seperti Aceh sampai 1,6%. Penyakit ini menyebabkan kematian tinggi, terutama di kelompok miskin dan usia lanjut, dengan angka kematian rumah sakit sekitar 17,2%. Faktor risiko utama adalah hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, dan juga perubahan hormonal pada perempuan pasca menopause yang meningkatkan kadar LDL. Gagal jantung sendiri ditemukan di berbagai fasilitas kesehatan, dari puskesmas hingga rumah sakit rujukan nasional. Studi ini dari berbagai negara sejak 2017 sampai 2022 menunjukkan mayoritas pasien adalah laki-laki usia lanjut. Contoh kasusnya meliputi pasien lansia 69 tahun di RSD Profesor Dr. Surojo Magelang dan seorang pasien yang menjalani terapi oksigen nasal Kano 6 jam di IGD RSUD Simo Boyolali tahun 2020. Selanjutnya adalah determinan atau penyebab. Gagal jantung terjadi akibat kerusakan atau gangguan fungsi otot jantung yang menyebabkan penurunan kemampuan memompa darah sesuai kebutuhan tubuh. Penyebab utama meliputi penyakit jantung koroner, hipertensi, gagal katup jantung, dan riwayat infarkt miokard. Oke, dilanjut. Serta faktor lain seperti diabetes, obesitas, dan juga penyakit ginjal kronis. Kondisi ini menimbulkan gejala fisik seperti sesak napas, kelelahan, dan juga edema, yang juga memicu masalah psikologis seperti kecemasan dan juga depresi. Faktor sosial dan ekonomi dan juga gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, pola hidup tinggi garam dan lemak, serta kurangnya aktivitas fisik turut memperburuk kondisi ini, dan juga gangguan pompa jantung yang terjadi meningkatkan tekanan vena pulmonalis dan dapat menyebabkan edema paru terutama pada pasien dengan hipertensi, kardiomegali atau faktor usia. Selanjutnya, next. Boleh perkenalin diri yang baca. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratu Zulaika dengan NIM 087. Selanjutnya, patogenesis atau bagaimana terjadinya penyakit. Proses patogenesis gagal jantung bermula dari penurunan curah jantung yang memicu mekanisme kompensasi tubuh
Aktivasi sistem saraf simpatis meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Aktivasi sistem renin-angiotensin aldosteron atau RAAS menyebabkan retensi natrium dan air sehingga meningkatkan beban jantung, sementara hipertrofi ventrikel terjadi sebagai bentuk adaptasi struktural. Pada intinya, gagal jantung terjadi karena ketidakmampuan ventrikel dalam memompa darah ke seluruh tubuh sesuai kebutuhan metabolisme tubuh. Gagal jantung terjadi saat jantung tidak mampu memompa darah secara efektif akibat gangguan pada otot atau fungsi jantung sehingga menyebabkan suplai darah ke tubuh terganggu. Patogenesis gagal jantung kongestif pada pasien berawal dari gangguan fungsi ventrikel yang membuat jantung tidak mampu memompa darah dengan baik. Hal ini meningkatkan adanya tekanan pada vena pulmonalis sehingga cairan merembes ke alveoli dan menimbulkan edema paru. Edema paru menimbulkan iritasi mukosa sehingga timbul banyak dahak dengan bunyi ronci, batuk, dan sesak napas. Berkurangnya oksigen ke jaringan juga membuat energi tubuh menurun sehingga pasien jadi mudah lelah dan sulit beraktivitas sehari-hari. Aktivasi neurohormonal juga melibatkan sistem renin, angiotensin, aldosteron, dan sistem saraf simpatis, menyebabkan terjadinya vasokonstriksi serta retensi natrium dan air. Kondisi ini memicu remodeling jantung berupa perubahan struktur dan fungsi ventrikel, yang pada akhirnya menurunkan ejection fraction dan menimbulkan gejala gagal jantung. Selanjutnya, Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cecilia Ina Aprilia dengan NIM 2411016083. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang gejala klinis dari gagal jantung. Gejala klinis gagal jantung bervariasi. Secara umum meliputi sesak napas saat istirahat maupun saat aktivitas ringan, kelelahan yang berlebihan, detak jantung yang tidak teratur, penurunan stamina, serta adanya retensi cairan yang menimbulkan edema tungkai, edema paru, dan asites yang memperkuat diagnosis dari gagal jantung. Tidak hanya gejala fisik, penderita gagal jantung juga kerap mengalami gejala psikologis berupa insomnia, cemas, depresi, hingga putus asa yang berpengaruh besar terhadap keseharian mereka. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada faktor resiko. Perkenalkan, nama saya Masya Fauzia dengan NIM 075. Jadi faktor resikonya itu ada gagal jantung merupakan penyakit yang timbul akibat kombinasi berbagai faktor risiko. Usia lanjut menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh, di mana risiko meningkatkan seiring bertambahnya umur. Kondisi ini lebih sering ditemukan pada pria. Namun wanita pasca menopause juga memiliki risiko tinggi akibat perubahan hormonal. Faktor lain yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, obesitas, serta kebiasaan merokok berperan besar dalam memicu terjadinya gagal jantung. Selain itu, penyakit jantung koroner, penyakit katup, aterosklorosis, dan kerusakan pada otot jantung, fungsi jantung. Beberapa penelitian terbaru menekankan pentingnya faktor psikologis, termasuk depresi dan kecemasan yang dapat memburuk kondisi pasien sekaligus menurunkan kualitas hidup. Secara keseluruhan, gagal jantung dipengaruhi oleh kombinasi faktor medis, gaya hidup, dan psikologis, sehingga upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh. Next. baik, hasil Asia sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Indonesia dengan NIM 073. Jadi di sini ada juga strategi pencegahan. Strategi pencegahan bisa dilakukan dengan 3 tahap, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pada tahap primer dilakukan perubahan gaya hidup dengan diet rendah garam dan lemak.
olahraga teratur, menghindari rokok, serta menjaga tekanan darah dan kolesterol tetap normal. Pada tahap sekunder, dilakukan deteksi dini melakukan pemeriksaan kesehatan rutin seperti EKG, ekokardiografi, radiologi, dan laboratorium untuk mengenali tanda awal gagal jantung. Sedangkan tersier, pencegahan berfokus pada pasien yang sudah menderita gagal jantung agar tidak timbul komplikasi melalui terapi farmakologis, perawatan optimal, serta rehabilitas jantung. Selain itu juga bisa dilakukan dengan pola hidup sehat seperti olahraga, menjaga pola makan, menghindari rokok dan alkohol, serta pemeriksaan kesehatan rutin seperti tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah juga sangat dianjurkan agar dapat mengantisipasi faktor risiko sejak dini. Dan dilakukan juga pemberian edukasi kesehatan, konsultasi keluarga maupun lingkungan sekitar. Ya izin melanjutkan. Kita berpindah ke saya bilang Nurades dengan nih 0855. Kita lanjut ke strategi pengendalian. Yang pertama, strategi pengendalian dapat dilakukan terapi farmakologis yang dimana mencakup ACE inhibitor, ARB, beta blocker, MRA, ARNI, SGLT2 inhibitors. Dan untuk dari non farmakologis kita bisa melakukan diet rendah garam, manajemen cairan, aktivitas fisik sesuai toleransi yang dapat dilakukan. Fisikal sosialnya bisa dibantu dengan dukungan keluarga, manajemen stres dan ansietas, serta edukasi pasien untuk meningkatkan kepatuhan. Dilanjut dengan pelayanan kesehatan dengan monitoring rutin serta asuhan keperawatan berkesinambungan, didukung integrasi layanan primer, sekunder serta rujukan, dan dilanjut melalui inovasi teknologi yang bisa memanfaatkan machine learning guna mendiagnosis dini untuk mempercepat penanganan. Ini ada list jurnal yang kami gunakan. Mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Akan dilanjut untuk pembacaan soal dari kelompok lain. Dipersilahkan. Baik, jadi dari kami kelompok 7 diberi pertanyaan dari kelompok 6 yaitu ada Srikandi. Jadi pertanyaan yang diberikan itu, apakah mekanisme kompetensi atau aktivitas RAAS dan simpatis selalu bersifat adaptif atau bisa menjadi maladaptif? Jadi jawaban yang kami dapatkan itu, mekanisme kompensasi seperti aktivitas RAAS dan simpatis tidak selalu adaptif. Pada kondisi akut, keduanya membantu menjaga tekanan darah dan fungsi organ. Tetapi jika berlangsung kronis atau berlebihan dapat menjadi maladaptif dengan memperparah hipertensi, retensi cairan, kerusakan endotel, dan komplikasi penyakit. Fatimah. Oke, mungkin presentasi kami dicukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.